saya akan menjelaskan bagaimana sih tahapan tuning, normalization, oversample di project Hungarian dataset. Tentunya sesuai dengan judul, data yang digunakan merupakan data yang sudah dilakukan, tuning parameter, normalisasi, dan oversample. Nah, kenapa kok perlu dilakukan ketiga hal itu? Karena modeling yang melibatkan tuning, normalization, dan oversampling merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja modeling tersebut. Nah, khususnya pada kasus-kasus tertentu, tuning memungkinkan penyesuaian parameter-parameter ini agar sesuai dengan dataset yang digunakan. Hal ini membantu model untuk menemukan konfigurasi terbaik yang dapat meningkatkan akurasi dan performa prediksi. Lalu normalization. Normalisasi data itu penting, terutama ketika fitur-fitur dalam dataset memiliki skala yang berbeda atau rentang nilai yang besar. Normalisasi membantu algoritma untuk konvergen, lebih cepat ke solusi yang optimal dan mencegah dominasi fitur-fitur dengan skala besar. Lalu oversample digunakan ketika terjadi ketidakseimbangan kelas dalam dataset, yaitu ketika jumlah sampel dalam setiap kelas sangat berbeda. Ini dapat menyebabkan model cenderung memprediksi kelas mayoritas dengan lebih baik daripada kelas minoritas. Dengan melakukan oversample pada kelas minoritas, kita dapat meningkatkan bobot dan distribusi kelas sehingga model dapat belajar dengan lebih baik dari kelas-kelas tersebut. Nah, kombinasi dari ketiga teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja model, membuatnya lebih adaptif terhadap dataset yang kita gunakan harian, dan mengurangi efek-efek yang dapat mengganggu seperti overfitting, underfitting, ataupun bias yang terkait dengan ketidakseimbangan kelas. Dalam banyak kasus, menerapkan teknik-teknik ini dapat membantu model dalam melakukan prediksi yang lebih akurat dan umumnya meningkatkan keandalan hasil prediksi. Nah, model kali ini masih sama, yaitu kita menggunakan algoritma KNN, Random Forest, dan XGBoost. Nah, yang pertama di sini kita mulai dulu KNN. Pada KNN ini kita awali dengan beberapa fungsi import kelas dan fungsi dari library, scikit-learn, dan XGBoost untuk membuat, mengevaluasi, dan mengoptimalkan pemodelan. Nah, kelas KNN ini mengklasifikasi sampel berdasarkan atribut terdekat dalam ruang fitur. Kalau Random Forest Classifier untuk membuat beberapa pohon keputusan dan menggabungkan hasil prediksi dari pohon-pohon tersebut. XGB Classifier ini untuk memperkuat performa prediksi dengan membangun serangkaian model lemah. Akurasi score untuk menghitung akurasi rasio prediksi yang benar terhadap total sampel. Sedangkan classification report untuk menghasilkan laporan yang mengandung beberapa matriks evaluasi seperti presisi, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Kemudian ada randomized sort CV di sini untuk melakukan pencarian parameter secara acak dan membantu menemukan kombinasi hyperparameter yang optimal untuk sebuah model. Nah, selanjutnya di sini terdapat kode yang bertujuan untuk melakukan pencarian parameter secara acak yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu randomized search. Untuk model KNN sendiri ini menggunakan fungsi randomized search CV dari scikit-learn. Nah, yang pertama ini kan KNN model. Di sini membuat KNN dengan konfigurasi default dulu. Kemudian yang param underscore grid ini, dia menjelajahi dalam pencarian parameter seperti n underscore neighbor, jumlah tetangga terdekat, metrik atau jarak, yaitu ada Euclidean, terus ada Manhattan, CP-Self, kemudian di sini ada weight atau bobot untuk prediksi, kemudian ada algoritma. Di sini algoritma apa sih yang akan digunakan? Terus left size ini adalah ukuran left dalam struktur pohon jika diperlukan. Kemudian randomized sort CV ini menerapkan pencarian parameter secara acak untuk model KNN. Dilengkapi dengan estimator, yaitu model yang akan dioptimalkan. Terus ada param distribution, adalah daftar hyperparameter yang telah ditentukan. And iter ini jumlah iterasi pencarian yang akan dilakukan scoring. Terus di sini ada tambahan scoring, yaitu metrik yang digunakan untuk evaluasi. Dan CV ini adalah jumlah lipatan dalam validasi silang. Nah, CV-nya ini jumlahnya 5, and iternya ini 100. Kemudian dilanjutkan oleh train atau pelatihan. Nah, trainnya ini kita menggunakan X-train normal dan Y-train normal untuk melatih model KNN dengan data pelatihan yang telah dinormalisasi.
Seperti itu. Kemudian ada base params atau mengakses parameter terbaik yang dihasilkan dari proses pencarian parameter yang disimpan dalam atribut base param dari objek KNN model. Nah, kemudian ada print base parameter base params, yaitu mencetak parameter yang terbaik yang udah ditemuin dalam proses pencarian sebelumnya. Nah, kemudian output yang ditampilkan setelah kode dijalankan menunjukkan kombinasi parameter terbaik yang telah ditemukan dalam proses pencarian, seperti bobotnya ini, weights-nya ini, distance, terus ada neckboard, sejumlah 4, kemudian ada metrik Manhattan, left size-nya 13, dan algoritmnya ball tree. Kemudian ada kode selanjutnya untuk bertujuan untuk melakukan prediksi menggunakan model KNN yang telah dilatih sebelumnya pada data pengujian yang telah dinormalisasi. Ini dinormalisasi. Setelah melakukan prediksi, kode mengevaluasi kinerja model menggunakan beberapa metrik termasuk akurasi dan laporan klasifikasi. Nah, Y-pred KNN ini tes normal menggunakan model KNN yang telah di-fit sebelumnya untuk melakukan prediksi terhadap data pengujian yang telah dinormalisasi. Hasil prediksi disimpan dalam Y-pred KNN. Kemudian ada evaluasi model. Evaluasi model di sini dari akurasi ini menghitung akurasi prediksi model KNN dengan membandingkan hasil prediksi Y-pred KNN dengan label yang sebenarnya, Y-test normal. Y-test normal. Akurasi di sini adalah rasio prediksi yang benar terhadap total sampel. Nah, nilai akurasi tersebut kemudian dibulatkan ke 3 angka desimal di sini. Kemudian, mencetak akurasi hasil evaluasi model KNN dengan pesan akurasi bla 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 untuk memberikan informasi tentang seberapa baik model melakukan prediksi pada data pengujian. Nah, classification report ini menghasilkan laporan klasifikasi yang berisi beberapa matriks evaluasi seperti presisi, recall, F1 score untuk setiap kelas dalam data pengujian Y-test normal. Berdasarkan hasil prediksi model Y-pred KNN. Kemudian laporan ini menyediakan informasi lebih rinci tentang kinerja model untuk setiap kelas dan matriks evaluasi secara keseluruhan. Output yang ditampilkan adalah informasi evaluasi dari model KNN pada data pengujian. Akurasi model tersebut adalah 0,93 dan laporan klasifikasi menunjukkan beberapa matriks evaluasi seperti presisi, recall, F1 score untuk setiap kelas target, serta nilai rata-rata dari matriks tersebut. Nah, laporan ini tuh tadi memberikan gambar seberapa baik model yang dapat mengklasifikasikan setiap kelas dalam data pengujian. Kemudian di sini ada kode evaluation seperti ini, seperti evaluation Y-test normal Y-pred KNN merupakan fungsi yang melakukan evaluasi berbagai matriks performa model klasifikasi. Nah, fungsi ini tuh menerima hasil prediksi dari Y-pred KNN dan label sebenarnya Y-test normal untuk kemudian menghitung beberapa matriks evaluasi. Nah, di sini output yang diberikan akurasi 0,93, recall-nya 0,93, F1 score-nya 0,93, dan precision score-nya juga 0,93. Nah, akurasi ini merupakan proporsi total prediksi yang benar dari keseluruhan sampel. Kalau nilai akurasi 0,93 ini menunjukkan sekitar 93% prediksi yang benar dari total sampel. Sedangkan recall atau sensitivitas merupakan proporsi positif. Kalau tadi kan akurasi kan proporsi total. Kalau recall merupakan proporsi positif sebenarnya yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Dalam konteks ini, nilai recall adalah 0,93 menunjukkan sekitar 93% dari kelas sebenarnya yang berhasil diprediksi dengan benar. F1 score merupakan ukuran rata-rata harmonik antara presisi dan recall. Jadi F1 score ini merupakan pengukuran gabungan. Jadi antara kedua matriks yang nilainya 0,93 menunjukkan keseluruhan keseimbangan antara presisi dan recall yang baik. Kemudian precision score
merupakan proporsi prediksi positif yang sebenarnya benar dari keseluruhan prediksi positif yang dilakukan oleh model. Nah, dalam kasus ini nilai prediksinya kan 0,93 nih. Nah, ini menunjukkan 93% prediksi positif yang benar dari keseluruhan prediksi positif yang dilakukan. Nah, 0,93 semuanya ini menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang baik dalam melakukan prediksi pada data pengujian yang diberikan, karena semakin 0,93 ini semakin mendekati nilai 1, semakin baik pula kinerja model dalam memprediksi data. Kemudian di sini ada kode yang bertujuan untuk membuat dan menampilkan confusion matrix. Confusion matrix ini adalah hasil dari prediksi model klasifikasi terhadap data pengujian. Nah, ini menggunakan fungsi confusion matrix dari scikit-learn. Nah, confusion matrix ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah produk prediksi yang benar dan salah dari model untuk setiap kelas target. Ya, tes normal adalah label sebenarnya, ya tadi kan, dari data pengujian, dan YPRED KNN ini adalah hasil prediksi dari model terhadap data tersebut. Kemudian di sini ada PLT figur, jadi membuat gambar. Gambarnya ini dibuat plot. Nah, dengan ukuran 8 kali 6 tentunya menggunakan matplotlib. Seperti itu. Terus kemudian di sini dikasih judul, yaitu confusion matrix. Nah, kemudian untuk true, kemudian ini blues, ini menggunakan seaborn. Jadi menggunakan head map, dan true-nya ini mengaktifkan penulisan nilai di dalam sel. Jadi ini kan ada nilai di dalam selnya, ini tuh diaktifin. Kalau untuk blue-nya ini mengatur format tampilan. Warna menjadi skala warna biru. Kalau D ini mengatur format tampilan nilai menjadi integer. Terus kalau judul kan tadi udah nih, dikasih judul, seperti apa yang dimau, kemudian X label true ini memberikan label. Jadi true ini tuh mengindikasikan label sebenarnya dari data. Kemudian yang Y label predik ini memberikan label pada sumbu Y sebagai predik yang mengindikasikan hasil prediksi dari model. PLT show menampilkan plot yang telah dibuat. Jadi hasilnya adalah head map yang menampilkan confusion matrix. Diagonal matrix ini mewakili prediksi yang benar untuk setiap kelas. Sedangkan sel-sel yang di luar diagonal ini mewakili kesalahan prediksi untuk setiap kelas. Nah, anotasi numerik di dalam setiap sel ini menunjukkan jumlah sampel yang termasuk dalam kondisi tersebut. Nah, visualisasi ini membantu untuk mengevaluasi seberapa baik model mengklasifikasikan setiap kelas target. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan random forest. Nah, random forest ini pada kode pertama bertujuan untuk melakukan pencarian parameter secara acak lagi, randomized search. Nah, randomized pada model random forest classifier menggunakan fungsi randomized search CV dari scikit-learn. Kemudian RF model ini membuat model tadi random forest classifier dengan konfigurasi default. Param_grid merupakan kamus yang berisi daftar hyper parameter yang akan dijelajahi dalam pencarian parameter. Nah, N yang dijelajahi itu apa aja? Yang dijelajahi termasuk N_estimator, jumlah pohon dalam ensemble, max depth, kedalaman maksimum setiap pohon, kemudian min sample leaf, jumlah sampel minimum di setiap daun pohon, min sample split, jumlah sampel minimum yang diperlukan untuk melakukan split, max fitur, di sini max fitur, jumlah fitur yang dipertimbangkan untuk split. Nah, kemudian randomized search CV ini menginisialisasi pencarian parameter secara acak pada model random forest classifier. Dengan N iternya ini adalah jumlah iterasi pencarian yang akan dilakukan, CV-nya ini jumlah lipatan dalam validasi silang, kemudian N jobs-nya ini adalah negatif 1 untuk mengatur pencarian dilakukan secara paralel menggunakan semua core yang tersedia. RF model fit melatih model random forest classifier dengan data pelatihan yang telah dinormalisasi. Seperti ini.
Terus mengakses parameter yang terbaik yang dihasilkan dari proses pencarian parameter yang disimpan dalam atribut base parent dari objek RF model. Kemudian di print seperti